Halo adik-adik, selamat datang di channel Bimbel Bagus bersama saya Pak Bagus. Kali ini Bapak akan membahas matematika kelas 10 tentang trigonometri. Di mana trigonometri ini adalah ilmu ukur yang dapat kita gunakan untuk menentukan sisi-sisi atau besar sudut suatu segitiga. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang pertama adalah sudut 45 derajat. Ini sudut segitiga sudut 45 derajat, A, B, C. Perbandingannya adalah 1 akar 2. Kemudian di sini ada depan miring, nih Bapak singkat demi. Itu adalah untuk sinus, dan Bapak singkat juga sin. Sinus 45 derajat atau sin 45. Caranya adalah dengan depan dari sudut 45 ini adalah 1 dan miringnya adalah akar 2. Jadi sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan jadi setengah akar 2. Kemudian kosinus kita singkat cos ya. Sami cos 45 derajat. Sami adalah singkatan dari samping per miring. Jadi sampingnya itu 1, miringnya akar 2. 1 per akar 2 sama dengan setengah akar 2. Kemudian desa, singkatan dari depan per samping itu untuk tangen 45 derajat. Nah, tangan 45 derajat ini adalah depan per samping. Depannya 1, sampingnya juga 1. 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian kebalikan dari sinus itu adalah kosekan. Maka di sini kosek 45 derajat, besarnya itu 1 per sin 45. Berarti sama dengan 1 per akar 2, 1 per 1 akar 2, sama dengan akar 2. Kemudian kebalikan dari cos, yaitu sekan. Sekan 45 sama dengan 1 per cos. 1 per cos 45 derajat. Sama ya, 1 per 1 akar 2 sama dengan akar 2. Kemudian kebalikan dari tangen itu adalah kotangen. Kotangen 45 derajat itu sama dengan 1 per tan 45. 1 per 1 sama dengan 1. Oke, mudah-mudahan jelas ya adik-adik ya. Jadi untuk sin, Bapak ulang lagi, sin itu adalah demi, depan per miring. Kemudian kosinus itu adalah sami, samping per miring. Kemudian tangen itu adalah desa, depan per samping. Jadi seperti itu. Kemudian sudut istimewa berikutnya adalah sudut 30 derajat dan 60 derajat. A, B, C. Ini mempunyai perbandingan. Di sini adalah akar 3, di sini 1, dan di sini 2. Oke, kemudian kita mencoba mencari lagi untuk sin dari 30 derajat. Demi sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu depan per miring, berarti 1 per 2. Kemudian cos itu sami, cos 30 derajat sama dengan samping dari sudut 30 ini adalah akar 3 per 2. Akar 3 per 2
atau setengah akar 3. Kemudian tangen tan 30 derajat itu adalah desa sama dengan depan per samping. Depannya 1, sampingnya akar 3. Kemudian kita rasionalkan ini, kali akar 3, yang atas juga kali akar 3, jadinya adalah sepertiga akar 3. Kemudian yang kebalikannya yaitu kosek 30 derajat. Itu adalah 1 per sin 30. Jadi 1 per setengah. Sin 30-nya di sini. Sama dengan itu 2. Kemudian sekan 30 derajat. Itu sama dengan 1 per cos 30. Cos 30 yaitu akar 3 per 2. Kita balik jadi 2 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan, kali akar 3, kali akar 3, hasilnya adalah 2 per 3 akar 3. Kemudian kotangen. Kotangen itu adalah 1 per tan 30. 1 per 1 akar 3. Berarti sama dengan akar 3. Oke ya, jadi ini tadi sin 30, depan per miring, cos 30, samping per miring, kemudian tangan 30 itu depan per samping. Jelas ya, kemudian sudut yang berikutnya adalah yang 60 derajat, jadi kita fokus di sini, yang depannya adalah ini, sampingnya adalah ini, untuk sudut yang 60 ya. Demi sin 60 derajat, yaitu adalah depannya akar 3 per miringnya 2, jadi akar 3 per 2 atau sama dengan setengah akar 3. Kemudian kosinusnya adalah cos samping per miring. Sampingnya itu 1, miringnya 2. Jadi sama dengan 1 per 2. Kemudian desa depan per samping itu untuk tangan 60 derajat. Desa depannya itu akar 3, kemudian sampingnya 1. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Berikutnya itu adalah kosek. Kebalikan dari sin. Kosek kan 60 derajat. Itu sama dengan 1 per sin 60. 1 per sin 60, yaitu akar 3 per 2. Sama dengan 2 per akar 3. Dirasionalkan, kali akar 3 kali akar 3. Sama dengan 2 per 3 akar 3. Kemudian sekan 60 derajat itu sama dengan 1 per cos 60. Ya, 1 per setengah. Itu sama dengan 2. Yang terakhir adalah kebalikan dari tangan, yaitu kotangan 60 derajat. Itu sama dengan 1 per akar 3. Kita rasionalkan, kali akar 3. Kali akar 3, jadi adalah sepertiga akar 3. Begitu ya, adik-adik ya. Jadi ini untuk yang sin 60. Mudah-mudahan jelas. Ini untuk yang sudut 30 derajat, dan ini untuk sudut yang 45 derajat. Oke, kemudian kita lanjut akan mempelajari tentang sudut-sudut di kuadran.
Nanti ini Bapak hapus dulu ya. Di dalam trigonometri, pembagian sudut berelasi dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Besar sudut kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. 0 sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180. Dan di kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270. Dan di kuadran 4 270 derajat sampai 360. Ya. Jadi ini. Nah, untuk menghafalnya, untuk kuadran 1 ini semuanya itu positif, baik sin, cos, tan, dan seterusnya. Jadi kita tulis all. Itu positif. Kemudian di kuadran 2 itu adalah sin yang positif. Kuadran 3 itu tan, tangen, yang positif. Dan yang di kuadran 4 itu yang positif adalah cos. Tanda ini berguna ketika nanti kita menghitung besar sudut di masing-masing kuadran ya. Dan rumus perbandingannya sebagai berikut. Rumus kuadran 2. Nah, untuk kuadran 1 itu kan sudah positif semua. Sedangkan di kuadran 2 ini adalah contoh misalkan nih sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Di sini sinnya positif ya, ikutin ini tanda ini. Kemudian cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan min. Di kuadran 2 cos itu minus, jadi min cos alfa. Kemudian tangen 180 min alfa itu sama dengan min tan alfa. Ini artinya di kuadran 2 ini sinnya positif, demikian juga dengan cosec alfa, sedangkan cos, sekan, tangen, dan kotangen adalah negatif. Kita langsung latihan soal ya, adik-adik ya. Misalkan kita hitung sin 150. Soal. Sin 150 derajat itu sama dengan, kita gunakan rumus ini, sin 180 dikurang berapa? Yang hasilnya 150, yaitu dikurang 30. Sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi sin 150 hasilnya 1/2. Kemudian itu cos 135. Cos 135 itu sama dengan cos min cos 180 min 45 ya. Sama dengan min cos 45 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah min setengah akar 2. Karena dia di kuadran 2, cosnya bernilai negatif. Selanjutnya adalah sekan. Kita coba sekan 120 derajat. Sekan itu kebalikan dari cos atau 1/cos. Itu sama dengan min sekan 180 derajat dikurang berapa? Dikurang 60 derajat. Sama dengan min sekan 60. Sekan 60 derajat berapa hasilnya? Sama dengan minus 2.
Jelas ya ini ya. Ini di kuadran, rumus di kuadran 2. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran 3. Rumus kuadran 3. Rumus kuadran 3 adalah sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan sin di sini di kuadran 3 itu bernilai negatif. Jadi sin min sin alfa. Kemudian cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Kemudian tangen 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi di kuadran 3 ini hanya tangen dan kotangen yang nilainya positif. Coba kita latihan sekarang soal. Itu tangen 240 derajat. Tangen 240 derajat itu berarti tan 180 derajat ditambah berapa? Supaya hasilnya 240 ditambah 60 sama dengan tangen 60 derajat. Berapa tangan 60 derajat? Tangan 60 derajat hasilnya adalah akar 3. Positif ini ya. Kemudian kita coba kosek. Kosek 210. Kosek 210 itu kosek itu kebalikan dari sin. Jadi 1/sin. Nilainya di kuadran 3 adalah negatif. Min kosek 180 ditambah berapa? Supaya jadi 210 ya, ditambah 30. Itu sama dengan min kosek 30 derajat. Berapa hasilnya? Kosek 30 derajat hasilnya adalah minus 2. Kemudian kotangen kita coba. Kotangen 225 derajat. Kotangen itu 1/tan, hasilnya juga positif. Jadi dia kotangen 180 derajat ditambah berapa? Yang hasilnya 225 itu 45 derajat sama dengan kotangen 45 derajat. Berapa kotangen 45 derajat? Sama dengan 1. Ya. Jadi ini rumus kuadran 2, 3, dan 4. Kuadran 2 ini, kuadran 3. Selanjutnya kita akan bahas rumus yang kuadran 4 dan berikutnya. Oke, selanjutnya ini rumus kuadran keempat ya. Rumus kuadran 4. Sin 360 derajat min alfa sama dengan di sini di kuadran 4 nilai sinus adalah negatif. Jadi min sin alfa. Kemudian cos 360 derajat min alfa sama dengan dari sini positif cos alfa. Kemudian tangen 360 derajat dikurang alfa sama dengan min tan alfa. Sekarang kita latihan soal. Yang pertama, kotangen. Kita coba ya, kotangen 300 derajat. Itu berarti sama dengan kotangen di kuadran 4 negatif min kotangen 360 dikurang berapa supaya 300? 60. Hasilnya adalah min kotangen 60, yaitu minus 1/3 akar 3. Selanjutnya, kita coba sekan 315 derajat. Sama dengan
Sekan ini kebalikan dari cos, jadi nilainya positif. Sekan 360 derajat dikurang 45 derajat. Sama dengan sekan 45 derajat, hasilnya adalah akar 2. Kemudian kosek 330, kita coba kosek 330 derajat, itu sama dengan min kosek 360 dikurang berapa? Dikurang 30 derajat. Sama dengan min kosek 30. Sama dengan minus 2. Jadi ini rumus di kuadran 4, itu cosnya yang positif, sedangkan yang lainnya adalah negatif. Kemudian kita coba ya, ini sudut yang lebih besar dari 360. Berarti alfa derajat lebih besar dari 360 derajat. Ini adalah rumusnya sin alfa plus n dikali 360 derajat. Ini besar sudutnya, n-nya ini koefisien, bisa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama dengan sin alfa. Kemudian cos alfa plus n dikali 360 derajat sama dengan cos alfa. Tangen alfa plus n kali 360 derajat itu sama dengan tan alfa. Kita contoh soal coba ya. Soal sin 750. Sin 750 derajat. Nah, sin 750 derajat ini kita uraikan. Pertama kita titik-titik dulu, boleh. Ini 750 itu 2 dikali 360. 2 dikali 360, 720, berarti di sini harus ditambah berapa? Di sini 30 derajat. Jadi sama dengan sin 30 derajat. Berapa hasilnya? Setengah. Kemudian kotangen 1125 derajat. Berarti di sini kotangen, ini kurang sin di sini. Kita betulin dulu, kurang 30 derajat. Kotangen dari titik-titik ditambah, ini 1000 ya, 1000 bisa 3 dikali 360, itu 1080, berarti ini 45 derajat. Sama dengan kotangen 45 derajat, yaitu sama dengan 1. Kemudian sekan 780 derajat. Ini sama dengan sekan berapa ini berarti ini? 2 ya. 2 dikali 360 derajat itu 720. Berarti di sini 60. Sama dengan sekan 60. Sama dengan hasilnya adalah 2. Oke? Jadi ini untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Contoh pengerjaannya seperti ini adik-adik. Semoga adik-adik jelas ya. Jadi sudah Bapak bahas ini dari kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 rumusnya, dan yang lebih besar dari 360 derajat. Ini jadi pembahasan tentang trigonometri untuk kelas 10 bagian pertama. Jika adik-adik belum jelas,
Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.